Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, Allah Israel itu sudah membuktikan dirinya di dalam sejarah dan tetap menjaga bangsa Israel agar tidak dihilangkan oleh musuh-musuhnya. Ia tetap menjaga bangsa Israel yang seperti musafir menuju kepada penggenapan janji Tuhan yang akan mendirikan kerajaannya di bumi. Allah Israel itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Ia mengendalikan segala hal dan bertindak tepat pada waktunya. Seperti bangsa Israel, kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selamanya berada dalam perjalanan hidup rohani yang dimulai sejak kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dan akan berakhir ketika kita meninggal dunia dan beralih tinggal tetap bersama dengan Kristus. Roh Kudus tinggal tetap di dalam kita. Seberapa lama kita hidup, Roh senantiasa bersama-sama dengan kita untuk menguatkan dan memimpin kita mengarungi arus kehidupan yang penuh ancaman, yang penuh tantangan, yang penuh hambatan, dan juga serangan dari iblis dan dunia yang mau menggagalkan perjalanan kita sebagai saksi Kristus di dunia. Roh Kudus itu adalah Roh Allah Israel, Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Dengan Roh Kudus, kita dapat mengalami Tuhan itu dekat. Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu, kita tidak perlu mencari Tuhan di tempat lain atau ke gunung-gunung keramat dan tidak perlu berteriak-teriak membangunkannya dan bertindak membela kita. Tuhan pasti bertindak pada waktunya dengan cara dan kehendaknya sebagaimana telah kita saksikan Ia lakukan terhadap bangsa Israel di dalam sejarah. Sahabat rohani, banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita yang membuat iman kita juga bimbang tentang perjalanan kehidupan kita. Banyak hal yang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Masalah ekonomi, masalah persekutuan kita juga dengan sesama kita, dan juga tentang masa depan ke depan. Terkadang banyak pikiran yang kita andalkan, terkadang banyak juga kekuatan tubuh kita ini yang kita andalkan di dalam kehidupan untuk melihat masa depan yang lebih baik, untuk menata perjalanan kita ke depan. Dan terkadang kita hanya mengandalkan kemampuan kita dan meletakkan perjalanan kehidupan kita
atas apa yang bisa kita raih untuk saat ini. Tetapi kita mau lihat bagaimana Tuhan menyertai umatnya bangsa Israel. Seperti yang dikatakan dalam Nats ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap. Yang menjadi persoalannya, bagaimana kemampuan kita untuk menyerahkan hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Segala kekhawatiran, segala yang kita keluh kesahkan di dalam kehidupan kita, baik penyakit, baik itu masa depan, baik itu masalah anak, baik itu masalah pekerjaan. Menetapkan iman bukan hanya sekedar kemurahan atau segampang apa yang kita pikirkan. Tetapi meletakkan dasar iman itu harus dengan hati yang teguh, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati. Agar apa yang kita harapkan, kedekatan kita dengan Tuhan, dan segala permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan bisa terjawab. Seperti yang dikatakan bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya, bukan dengan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan itu sendiri. Tepat pada waktunya, itu bisa menguji kesabaran setiap manusia atas doa, permohonan yang kita sampaikan. Banyak juga dalam kehidupan kita, ketika kita meminta, ternyata tidak mendapat jawaban. Dan terkadang kita memohon, terkadang kita tidak secepat itu untuk meraih apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dibutuhkan perjalanan-perjalanan iman yang kuat. Dibutuhkan kesungguhan-kesungguhan hati. Karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita di dalam memohon. Karena Tuhan juga ingin melihat kesungguhan-kesungguhan kita yang menyampaikan semua ratapan kita, yang menyampaikan semua keluh kesah kita. Dan Tuhan juga ingin melihat kesungguhan hati kita meletakkan hidup kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetapi ketika itu semua hanya bagian dari keberpura-puraan, maka apapun tidak akan kita dapatkan. Sebab dikatakan Nats ini, Tuhan selalu melihat dan tidak pernah terlelap dan tertidur. Maka dia juga melihat hati kita, melihat kehidupan kita, melihat pikiran kita, dan melihat kesungguhan hati kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Bukan dengan keberpura-puraan, dan bukan hanya saat kita membutuhkan Tuhan kita bermohon. Tetapi apapun keadaanmu, ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, ketika engkau mendapatkan kesedihan juga, maka letakkanlah hidupmu. Mari kita meletakkan hidup kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang bertindak sesuai dengan kehendaknya dan tepat pada waktunya. Saudara yang terkasih, sahabat Saroha, urusan kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan berbahagia menikmati kedekatan Tuhan itu, dan kita akan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain yang masih jauh dari Tuhan. Nah, dalam hal ini juga Tuhan menginginkan kita memakai hidup kita. Ternyata kita juga dituntut bukan hanya menyenangkan hidup kita sendiri, tetapi membawa, mengajak, dan menuntun orang yang masih jauh dari kedekatan dengan Tuhan. Berarti dari kualitas hidup kita juga, kita hendak menunjukkan bahwa hidup yang dianugerahi oleh anugerah Tuhan hendaklah menyalurkan anugerah bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita sesuai dengan yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam kehidupan kita, maka Dia senantiasa melihat kehidupan kita. Untuk itu berbuat dan berbuahlah di dalam kebaikan. Amin. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan di dalam segala kebaikan Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami
bahwa Engkau senantiasa melihat kehidupan kami dan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dan tidak pernah terlelap dan tertidur untuk melihat keadaan kehidupan umat-Mu manusia. Ajar kami Tuhan untuk memaknai setiap kehidupan kami, agar di dalam segala yang kami hadapi juga kami boleh meletakkannya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Agar apapun yang kami hadapi di dalam segala perjalanan kehidupan kami, boleh kami lalui hanya dengan kekuatan dan kebaikan, dan itu semua seizin oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar juga kami untuk membentuk hidup kami agar berbuahkan kebaikan, sebab Engkau senantiasa membuahkan kebaikan dalam kehidupan kami, memberikan kebaikan dan memberikan juga banyak anugerah dalam kehidupan kami, dan tetap bersama-sama dengan kami, menyertai kami untuk melalui segala perjalanan kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberi kesempatan hidup di dalam kehidupan kami ini. Untuk itu Bapa, ajar kami agar senantiasa boleh melakukan setiap perkataan-Mu, baik dalam perbuatan hidup kami, agar kami juga menjadi contoh yang baik untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau dan yang masih jauh dari hubungan Tuhan dengan mereka. Untuk itu Bapa, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajar kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar kami juga menjadi anak-anak Allah yang senantiasa berbuahkan kesukaan Tuhan, kebaikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.